Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Suci Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pendekatan dalam konseling kelompok, yaitu pendekatan SFBC. Pendekatan SFBC adalah salah satu pendekatan yang dicetus oleh suami istri Steve DeSizer dan Inso Kimber. Mereka adalah tokoh utama atau pencetus utama dalam pendekatan SFBC atau konseling singkat berfokus solusi. Mereka juga adalah pendiri SFBC atau konseling singkat berfokus solusi adalah salah satu pendekatan yang berbasis pada potensi dan kemampuan yang dimiliki konseling yang berfokus pada penemuan solusi dan penyelesaian masalah. Mengapa dikatakan singkat? Karena hanya terdiri dari 1 sampai 6 sesi pertemuan saja. Ini diakibatkan karena pada tahap identifikasi masalahnya diperpendek. Dengan kata lain, konseling SFBC merupakan konseling yang berfokus pada penyelesaian masalah, bukan berfokus pada penyebab terjadinya masalah. Selanjutnya adalah pandangan SFBC terhadap manusia atau hakikat manusia dalam pendekatan SFBC. Di SFBC ini manusia dipandang sebagai individu yang sehat, memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya, serta dia mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya untuk meningkatkan kehidupannya. Jadi pada SFBC manusia itu adalah orang yang paling ahli, orang yang paling tahu, dan orang yang bisa menentukan solusi-solusi apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari masalahnya. Tujuan dari konseling singkat berfokus solusi atau SFBC ini adalah membantu klien untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya atau kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya yang kiranya kita bisa gunakan sebagai solusi atau penyelesaian masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh konseling atau klien kita. Selanjutnya adalah peran dan fungsi konselor dalam pendekatan SFBC. Yang pertama itu adalah konselor itu berpikir positif atau bersikap positif terhadap diri klien. Yang kedua itu membantu klien untuk menemukan eksepsi atau saat-saat di mana klien ini tidak bermasalah. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah ada saat di mana kamu tidak menerima perlakuan bullying dari teman-temanmu? Ya, pertanyaan ini kita bisa sesuaikan tergantung dari masalah apa yang dihadapi oleh konseling. Yang ketiga itu kolaboratif. Konselor ini perlu membangun hubungan yang kolaboratif dan menciptakan iklim yang respect, saling percaya, sehingga bisa membangun dialog-dialog yang bisa menggali informasi-informasi dari klien. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah pujian. Pujian ini konselor lakukan terhadap klien yang telah melakukan perubahan, baik itu perubahan kecil maupun besar, yang bertujuan untuk membantu klien untuk semakin semangat dalam mencapai tujuannya atau penyelesaian dari. Selanjutnya itu adalah hubungan antara konselor dan konseling. Ya, dalam proses konseling, hubungan terbaik adalah hubungan yang kolaboratif antara konselor dan konseling, atau biasa kita sebut dengan kerjasama antara konselor dan konseling. Di mana di sini konselor itu adalah orang yang ahli dalam melakukan atau memberikan teknik-teknik konseling dalam proses konseling dan tidak tahu tentang diri konseling. Sedangkan konseling itu adalah orang yang paling ahli dalam hidupnya atau kehidupannya dan orang yang paling tahu tentang. Kita akan membahas tahap-tahap konseling kelompok SFBC. Ada 4 tahap dalam konseling kelompok SFBC. Yang pertama itu tahap pembentukan, di mana pada tahap ini kita mengumpulkan individu-individu yang akan masuk dalam kelompok kita, di mana individu-individu ini akan saling memperkenalkan diri mereka masing-masing.
Setelah saling mengenal, pemimpin kelompok akan memberitahukan tujuan diadakannya konseling kelompok ini. Setelah mereka mengetahui tujuan konseling kelompoknya, mereka akan bersama-sama menetapkan aturan yang akan mereka gunakan, yang akan berlaku dalam kegiatan konseling kelompok mereka. Ya. Yang kedua itu ada yang namanya tahap peralihan. Ya, setelah semua anggota kelompok mengetahui saling mengenal antar sesama anggota, sudah mengetahui tujuan dan bahkan menetapkan aturannya, pemimpin kelompok ini akan menanyakan kesiapan mereka apakah sudah siap untuk melakukan konseling kelompoknya atau belum. Jika ada anggota kelompok yang belum siap dan merasa dirinya belum siap untuk melakukan konseling kelompok, di sini adalah tugas pemimpin kelompok untuk memberikan keyakinan atau meyakinkan anggota kelompok untuk bersedia atau siap melakukan konseling kelompok. Setelah melakukan tahap inti ini, setelah semua anggota kelompok bersedia dan siap melakukan konseling kelompok, kita masuk ke tahap inti. Ya, tahap inti ini adalah tahap di mana penggalian informasi, di mana setiap anggota kelompok ini masing-masing akan menceritakan masalah-masalah mereka secara random atau bergantian. Setelah anggota-anggota kelompok ini menceritakan masalah-masalahnya, pemimpin kelompok ini menggunakan teknik-teknik SFBC. Pada tahap ini itu teknik-teknik SFBC itu digunakan, di mana ini diharapkan bisa membantu untuk penggalian informasi dari anggota kelompok. Pertanyaan-pertanyaan seperti miracle equation, pertanyaan skala, dan lainnya itu akan digunakan di tahap inti ini. Yang terakhir itu ada namanya tahap pengakhiran. Di tahap ini itu diharapkan semua anggota kelompok itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, sudah menetapkan dan konsisten untuk melakukan solusi yang mereka sudah buat. Dalam tahap ini juga konselor atau pemimpin kelompok akan menanyakan apakah akan diadakan sesi pertemuan selanjutnya. Jika ada, kita akan pada tahap ini akan bersama-sama menyepakati atau melakukan kesepakatan waktu dan tempat untuk melakukan konseling selanjutnya atau proses konseling selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik konseling SFBC. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya pertanyaan pengecualian atau miracle equation. Miracle equation ini bertujuan untuk menanyakan tujuan yang datangnya dari dalam diri konselor sendiri, berdasarkan pertimbangan masa depan yang mereka inginkan dan membayangkan bagaimana kehidupannya jika permasalahan yang mereka hadapi ini sudah terselesaikan. Yang kedua itu adalah pertanyaan eksepsi atau pertanyaan pengecualian. Ini bertujuan untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang ketiga itu ada pertanyaan skala. Pertanyaan skala ini membantu konseli untuk melihat seberapa besar pengaruh masalah yang mereka hadapi ini dalam dirinya. Ini bisa ditentukan melalui skala. Ya, skalanya itu adalah angka 1 sampai 10, di mana angka 1 ini menunjukkan kondisi konseli yang sangat-sangat buruk, dan yang angka 10 itu adalah kondisi konseli di mana semua permasalahannya itu sudah terselesaikan dan dia sudah sangat nyaman menjalani hidupnya. Yang keempat itu adalah pertanyaan coping, digunakan untuk mengantarkan konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak lebih baik. Dan yang keempat itu adalah pujian. Pujian adalah salah satu teknik yang paling penting dalam SFBC atau konseling singkat berfokus solusi ini. Pujian ini dilakukan hampir selama proses konseling berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar konseling merasa dihargai dan menghargai setiap usaha yang dilakukannya. Pujian yang diberikan kepada konseling harus tulus, jujur, dengan tujuan memuji kemajuan konseling sekecil apapun itu. Dan selanjutnya itu adalah pertanyaan perubahan persepsi.
Pertanyaan perubahan persepsi ini biasanya diajukan kepada konselor yang telah membuat janji sebelumnya untuk bertemu dengan konselor untuk meminta bantuan konseling. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada diri konselor sebelum pertemuan dengan konselor untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Yang terakhir itu adalah tugas, pemberian tugas. Ya, memberikan tugas pada sesi pertemuan pertama bertujuan untuk membantu konselor agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konselor menjadi lebih baik. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan SFBC dari saya. Segala kekurangan dari video saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.